Tidak ada kompos yang gagal. Yang ada adalah harus diperbaiki. Itu saja. Wah, bagaimana mungkin Momi bilang begitu? Sedangkan kompos saya becek, kompos saya berbau, kompos saya berbelatung. Ya, yang paling sering ditanyakan adalah kompos saya becek. Nah, di sini Momi akan mengadakan percobaan riset mandiri mengenai kompos yang becek. Apakah itu bisa disebut gagal? Tidak, teman-teman. Silakan ikuti percobaan Momi ini. Video ini harus diikuti dari awal sampai akhir tanpa terlewat 1 detik pun, teman-teman. Teman-teman pasti ingat ya postingan Momi mengenai kompos rumahan. Silakan kalian lihat terlebih dulu bagi kalian-kalian yang belum pernah lihat video Momi mengenai kompos, pembuatan kompos rumahan. Nah, kalau kalian sudah nonton itu pasti nyambung sama video yang ini. Nah, di sini Momi mau kasih tahu nih. Jadi, karena Momi sudah memiliki kompos yang jadi, nah sebelum Momi manfaatkan, Momi itu kepikiran untuk membuat eksperimen sederhana. Momi mau buat genangan air di sini. Nah, ini sebelumnya udah dikasih sampah organik sih sebelumnya ya, nih. Nah, ini dia. Tuh, rasa sangat hangat ya teman-teman. Itu sampah organik yang sebelumnya Momi kasih di situ. Nah, ini. Oh, masih ada bonggol jagungnya ya, Momi timbun yang paling bawah sana. Nah, sekarang hari ini Momi bawa sampah organik kembali. Momi tato di sini. Tanpa dicacah-cacah ya, teman-teman. Punya 1 jirigen air leri alias air cucian beras. Tuh. Jadi tiap Momi cuci beras, sebagian ada yang Momi masukin ke jirigen sampai penuh. Jadi kalau udah dibuka tuh baunya kayak tape, teman-teman. Ntar. Tuh ada gas keluar. Baunya tuh udah kayak aneh-aneh gitu. Jadi udah asem, istilahnya sudah terfermentasi. Nah, Momi mau tuang ini semuanya ke dalam sini. Biasanya Momi percik-percikin atau ya paling cuma sebotol kecil asal lembab aja. Nah, kali ini Momi mau ekstrim. Kita siram dulu ya, teman-teman. Kita kocok-kocok dulu karena endapan berasnya ada di bawah. Oke, seperti ini ya. Ini tidak ada daun kering, sampah organik semua, sampah dapur semua nih teman-teman, nggak ada daun kering ya. Oke, seperti ini ya, kita pura-puranya masih timbun lah dengan sekop ya. Oke deh. Tuh kalian lihat genangan itu ya. Tuh. Tuh. Ini sebenarnya gagal, nggak boleh kayak gini nih ya. Tapi Momi lakukan ini supaya apa? Supaya kalian bisa lihat bagaimana kompos yang gagal alias yang salah perlakuan, tapi kita bisa memperbaiki menjadi kompos yang lebih baik. Jadi ini tergenang. Nah, kita lihat mungkin 3 hari 2 hari lagi atau seminggu ya. Ya, nanti kita update. Biasanya ya ini akan sangat-sangat bau. Dan baunya itu nggak sedap teman-teman ya. Beda banget dengan kompos yang berhasil. Beda banget dengan kompos walaupun setengah jadi tapi nggak tergenang-genang begini ya. Beda banget. Ini biasanya akan bau. Kita lihat aja nanti ya. Sebelum itu Momi cuci wajan di sini aja deh. Jadi nambah genangan airnya teman-teman. Nah, tambah banyak airnya bos. Don't try this at home. Kalau kalian tidak mau punya kompos gagal, don't try this at home, oke? Kita tutup aja, takut ada kucing. Februari 2020. Nah, ini kita buka. Momi agak telat ya, maaf karena Momi sebelumnya janji mau update ini 10 hari kemudian, ternyata malah molor. Dan sekarang kita mau coba lihat keadaan komposter kita yang terakhir kita siram sengaja ya. Nah, ini udah di zoom, tuh kelihatan kan becek ya, masih. Nah, ini teman-teman lihat tuh, masih berair. Masih berair dan
Mumi belum lihat ada binatang-binatang hidup ya, tapi dia sangat becek tuh, masih becek. Oke, sekarang kita mau lihat sisi sebelah sana sampahnya. Nah, sampahnya kan kita uruk di dalam ya. Nah, sekarang kita mau buka. Tidak ada panas sama sekali ya. Biasanya kan kalau tidak terlalu becek kita kasih sampah di dalam itu agak hangat suasananya. Nah, tuh. Ini biji alpukat memang sudah sangat lembut tuh, sudah lembek banget. Rambutannya juga udah hancur banget ya, tuh. Ya. Kalau kita sentuh gini, nah ini kulit jagung. Kulit jagung juga udah lembut banget tuh, Masya Allah. Tuh ya, selama 2 minggu tuh udah gampang banget tuh kita mengurainya. Ini ada... Kalau ini mah enggak ya. Ini dari sampah sebelumnya ranting. Tuh ranting memang agak lama. Ini kulit rambutan lagi. Ya, dia berair banget karena memang sengaja dikasih air tuh, udah hancur, gampang hancur. Jadi walaupun tidak terasa hangat sama sekali, dengan air yang banyak ya, dengan komposter yang cukup banyak air itu yang sudah becek pun juga mampu mengurai sampah-sampah ini tanpa panas, tapi ya dia tanpa memanfaatkan panas, energi panas dari si sampah organiknya sendiri. Dia cuma memanfaatkan bakteri-bakteri yang bekerja ya. Bakteri kan pasti banyak banget kalau suasana lembab kayak gini. Dia nggak memanfaatkan panas dari sampahnya sendiri. Nah ini, Momi mulai mencium bau yang sangat-sangat tidak enak di sini. Nah ini baru sampah, mirip bau sampah pasar ya. Kalau kalian sering ke pasar tradisional itu bau banget ini ya. Itulah nggak enaknya kalau terlalu becek. Dia mungkin jadi proses anaerob ya di dalam ini ya. Jadi udara nggak bisa masuk, mungkin ya, makanya jadi bau banget. Nah ini bonggol jagung. Bonggol jagungnya udah bau banget. Nah, tapi memang sudah gampang sekali ya. Bau. Yaks. Kita mau uruk ke sebelah sini semua ya. Jadi, nah, kita uruk ke satu sisi yang berbeda. Ada biji-biji kurma. Ini kurma-kurma itu ya Allah, sayang sih emang ya. Tuh dia sampai tumbuh tuh biji-biji kurma. Ya sayangnya ya Momi udah nggak punya lahan lagi untuk menanam kurma. Ini kurma mejo loh padahal teman-teman. Tuh bonggol jagung. Bonggol jagungnya udah sangat lembek ya. Kita bantu cacah ya teman-teman, tuh hancur banget nih. Tuh, bonggol jagung dalam 2 minggu saja ya, kalau kena lembab-lembab kayak gini, hancurnya cepat banget loh. Oke, jadi kesimpulannya mereka tetap terurai ya, cuman akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Itu yang akan terjadi apabila kompos kalian terlalu becek atau terlalu basah. Karena komposter Momi ini ya, seperti yang Momi sudah pernah review, ini kan pernah saya review sampai setahun lamanya ya, kompos yang pas waktu itu berhasil. Ini beda banget ya, yaitu itu nggak bau sama sekali karena saya membuatnya bener-bener sukses alhamdulillah ya, karena saya jaga terus kelembapannya nggak sampai becek kayak gini gitu. Nah ini bener-bener bau nggak enaknya di situ, tapi sampah tetap terurai. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita memperbaiki komposter yang sudah terlanjur bau tidak sedap ini dan terlalu becek? Bagaimana cara memperbaikinya? Nah jawabannya, jangan Anda kasih lagi sampah organik yang fresh. Jangan Anda kasih lagi sampah organik fresh ya, ingat ya. Karena di postingan sebelumnya yang video kompos rumahan ala Momi itu ya, Momi sudah bilang di situ, karena sampah organik yang fresh itu adalah sumber nitrogen dan masih mengandung
80% air gitu loh. Jadi kan sampah buah-buahan, sayur, segar itu kan masih mengandung air 80%-an. Nah, makanya jangan kalian tambahin lagi dengan sampah basah yang masih segar ya. Kalau kalian memang mau menghilangkan bau ini ya, menghilangkan air yang ada di sini yang sudah terlanjur di sini. Dan seperti Momi kasih tahu sebelumnya, komposter Momi ini adalah dari ember, bukan dari ember ya, dari wadah plastik seperti ini, tapi tidak ada lubang sama sekali di bawahnya. Jadi tidak ada air lindi, ini kan air lindi namanya ya, air sampah ini yang bau ini, tidak ada air lindi yang bisa keluar dari si wadah plastik ini gitu. Nah, Momi memang senang kayak gitu karena Momi nggak mau mengotori air lindi ini, mengotori lantai rumah Momi ini yang memang juga udah kotor sih sebenarnya. Cuman Momi mau memusatkan konsentrasi nutrisi itu tidak ada yang terbuang percuma, harus ada di kotak ini aja gitu. Oke, Momi akan menunjukkan ke kalian ya bagaimana menghilangkan air yang bau itu. Solusinya adalah tada, daun kering. Tuh, inilah ya. Daun kering adalah sumber karbon. Jadi kalau nitrogen kalian terlalu banyak, air kalian terlalu banyak dan sehingga membuat ini becek, maka solusinya adalah karbon dibanyakin ya, yaitu dari daun-daun kering. Sekarang kita kasih sebanyak mungkin ya, nggak usah khawatir, sebanyak mungkin sampah daun kering. Ini kurang banyak nih, ntar mau tambahin lagi nih. Tuh, banyak kan? Aduh, ada bungkus rokok lagi nih. Ini sampah dari tetangga nih, Momi mintain daun keringnya dia. Tapi kadang ada, ya gitu deh kalau dari sampah orang lain ya. ada plastik segala macam. Oke, make sure tidak ada plastik lagi di situ. Ada, Momi tadi sekilas lihat juga ada kucing kering yang ada di sini. Udah nggak apa-apa lah, namanya juga sampah ya kan. Oke, ini cukup banyak ya. Ini banyak banget nih daun keringnya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah timpukin ke situ semua. Yang sampah basah tadi ini kita taruh lagi ke sini. Ini dipendam di bawah. Jadi untuk menyerap semua air yang ada di sampah ini, di komposter kita ini. Tanggal 15 Maret 2020, ini tepat 2 minggu udah lebih sehari ya, 2 minggu lebih sehari dari sejak kita tinggalkan ini terakhir kali. Aduh, itu maaf, ada pemandangan yang tidak mengenakan, ada kucing di situ. Ntar kita komposin aja sekalian deh. Oke, ternyata teman-teman begitu dibuka, ternyata banyak sekali nih kucing di sini. Aduh, bener-bener deh. Dikira bak untuk nya dia kali ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dan ini kita lihat, nah itu masih ada basah-basah sedikit ya. Tuh, padahal udah nggak ditambahin sampah basah sejak ya sudah sebulan berarti ya, 2 minggu tambah 2 minggu lagi kan penelitian ini sudah 2 minggu ya, karena 2 minggu kemarin saatnya dikasih daun kering, berarti udah sebulan dari sejak sampah basah. Tetap aja air itu masih ada teman-teman ya. Masih berupa daun. Tapi yang sampah yang atas ini sudah nggak basah ya teman-teman. Kayaknya Momi mau ngaduk-ngaduk semuanya ini ya biar merata. Jadi antara daun kering sama si tanah-tanah yang bawah-bawah tuh masih basah banget. Jadi Momi mau ngaduk-ngaduk semua dulu ya. Mungkin nggak usah diliatin karena lama ya, makan proses lama. Pokoknya Momi mau aduk rata semuanya. Oke, Momi sudah aduk-aduk ya. Dan dimasukin di satu sisi lagi aja deh. Jadi masih basah, tidak mau tambahin lagi daun-daun kering, cukup diaduk karena daun-daun keringnya juga belum terurai ya. Nanti sampai bertemu lagi ketika saat pengadukan berikutnya ya. Dan ini maaf Momi kasih dulu air leri fermentasi sedikit ya. Soalnya tadi daunnya banyak yang basah ternyata. Tuh ada tape. Momi masukin tape di dalam air leri fermentasi ini biar lebih banyak bakterinya. Oke, segitu aja deh, kita kasih air leri fermentasi biar daun-daun kering tadi juga ikut masak. Kita tutup kembali.
Nah, hari ini kita lihat ya kondisinya bagaimana. Wah, kita tidak melihat lagi ya ada air yang menggenang di situ. Sudah completely dia sudah kering. Dan sekarang nih ada jamur-jamur ya, tuh putih-putih gitu. Ya, sebelumnya juga ada kucing tuh. Kucing suka memang kalau nggak ditutup ya. Itulah kalau misalnya dipasang tutupnya menurut saya nggak apa-apa, malah melindungi dari kucing. Tapi nggak apa-apa juga sih, kucingnya juga kan, sekalian bisa dikomposin. Iya beneran, serius, karena kucing juga tetap aja zat organik kan. Begitu menjadi kompos dia akan menjadi pupuk. Nggak perlu jijik ya. Sekarang kita mau bongkar-bongkar. Nah, ini udah kering sekali ya teman-teman. Tuh. Bukan kering sekali sih, tetap nih lembab-lembab gitu ya, lembab di bawahnya, tapi sudah tidak ada lagi airnya ya. Sebelumnya kan ada airnya. Nah, ini sudah kering ya. Nah, sekarang kita bongkar yang ini, yang sebelah sini. Kalau yang atas-atas kering banget ya, udah kayak coklat ya, coklat batangan gitu. Suasananya tidak ada hangatnya sama sekali, dingin. Oke, kita bongkar. Yang di sini masih lembab-lembab gitu ya. Oh, tuh. Ada kecoa kayaknya. Oh, kecoanya banyak. Oh, kenapa bisa ada kecoa ini? Oh, kali ini kecoanya banyak ya, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini ada bonggol jagung ya. Banyak kecoa, teman-teman. Ini ada biji alpukat ya, belum hancur. Kita bantu hancurkan. Waduh, sangat hancur. Sangat mudah sekali dihancurkan, teman-teman. Tuh, kebayang ya, biji alpukat itu kan keras sekali tuh, udah jadi tanah. Tuh ya, ini cuman tinggal dihancurin gini aja, itu udah jadi kompos mungkin nanti next time ya. Ya, kulit alpukat tuh. Mudah sekali hancur ya teman-teman, Masya Allah. Bener-bener proses kompos itu Masya Allah sekali. Nah, ini daun-daun kering, belum terlihat ini, tapi begitu kita hancurkan, nah ya, dia udah sebenarnya sangat mudah, tapi karena ya utuh kita masukin, nggak pakai dicacah-cacah, ya begitu bentuknya, tapi sudah jadi kompos. Nah, sekarang kita bantu aja kayak gini, ya. Kita bantu saja. Nah, ini ada apa lagi nih? Biji alpukat juga kita bantu pecahin tuh ya. Sudah gampang sekali, beda sekali dengan biji alpukat yang masih fresh, yang sangat keras seperti batu. Ini sangat mudah sekarang ya. Udah siap menjadi tanah dia besok-besok ya. Wah, ini apa lagi nih? Oh, bonggol jagung. Ini bonggol jagung, terlihat ya teman-teman tuh. Sudah bener-bener wow. Bonggol jagung itu kan keras banget teman-teman. Sudah jadi seperti ini, remahan-remahan yang sudah tidak terlihat lagi ya. Apalagi kita bantu hancurkan seperti ini ya. Ini gunanya kita mencoblos-cobloskan seperti ini teman-teman. Jadi membantu yang belum terlalu hancur menjadi lebih hancur gitu ya. Kalau ranting tuh yang agak lama tuh ya, ini aja masih keras padahal basah. Dan tahu nggak teman-teman, kompos ini setelah kering seperti ini, sudah tidak ada air becek-beceknya lagi, itu nggak ada baunya sama sekali loh teman-teman. Tuh, bau tanah aja, tanah seger, aduh enak banget deh. Bau earth banget ya, bau tanah yang bener-bener, itu pasti tanah subur gitu loh. Kalau kalian yang sering main dengan kompos, sering mengolah sampah, ya sampah organik kalian sendiri berubah menjadi kompos, pasti kalian tahu bau kompos segar itu bener-bener ngangenin banget teman-teman. Nah, ini kelihatan ya, udah mulai hancur teman-teman. Belum setahun ya dari sejak Momi kasih air sebanyak-banyak mungkin ya, belum ada setahun teman-teman ya. Kalau yang penelitian yang dulu itu, yang sampai setahun ya, Momi buat videonya yang sampai setahun itu karena cuma mau membuktikan mau bener-bener teksturnya bener-bener seperti tanah. Tapi ini tekstur nggak usah perlu pakai tanah juga.
Sebenarnya ini udah bisa kok ini jadi media tanam ya. Kulit alpukat lagi. Mami seneng banget ngeliat kayak gini. Ada ketemu bonggol jagung yang utuh, yang lumayan utuh lah ya. Coba kita lihat. Mami ketemu sama biji mangga nih teman-teman tuh. Biji mangganya emang udah ngeriput, tapi memang belum sepenuhnya hancur ya. Kalau udah hancur tuh diginiin udah hancur, tapi dia udah tuh lihat dalamnya itu udah ada yang menguraikannya ya, termasuk bakteri-bakteri, binatang-binatang kecil yang mungkin Mami nggak lihat tuh, lihat dalamnya ya. Tuh, dalamnya udah jadi hitam. Masya Allah, ini yang di dalamnya itu yang mudah terurai. Kalau kulit luar mangganya itu yang agak keras kayak kayu kan. Nah, yang di dalamnya udah jadi kompos teman-teman tuh, lihat ya. Masya Allah, makanya ini kita sabar-sabarin deh, mungkin beberapa bulan kemudian ya. Tentu tetap kita jaga kelembapannya, yaitu jika ini mengering kembali, maka harus terus kita tetap jaga kelembapannya dengan cara menyiramnya. Dengan air biasa boleh, lebih bagus lagi dengan air kelapa. Air kelapa tentunya bukan untuk air kelapa yang beli loh teman-teman, tapi air kelapa yang suka dibuang-buang sama orang itu ya. Jadi kelapanya suka dibuat santan, nah airnya itu kan suka dibuang-buang. Nah itu aja kita kumpulin kalau kalian ada, itu pun juga ya. Dan juga air cucian beras itu bagus sekali ya, pasti menumbuhkan bakterinya itu banyak sekali. Nih ya, tuh ini besok-besok kita lanjutin lagi pengomposannya biar nanti dia benar-benar menjadi tanah itu si kulit mangga tadi. Lagi enak mencacah ketemu sedotan. Sedotan mah mau 3 tahun, 4 tahun kita lakukan pengomposan seperti ini ya, bentuknya akan kayak gini aja teman-teman. Nggak akan terurai dia mah. Perlu ratusan tahun untuk menguraikan sebuah plastik. Jadi bijak untuk penggunaan sedotan plastik ya teman-teman. Mami juga ketemu limbah tulang ya. Sepertinya Mami pernah memasukkan tulang ke dalam sini. Nah, ini yang menyebabkan menurut Mami datanglah si kecoa-kecoa ini. Kecoa ini hadir kalau Mami memasukkan ada salah satu unsur hewani ke dalamnya ya. Ini buktinya ya teman-teman. Nah, itu kalian lihat kan, ada binatang ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga ada binatang-binatang itu, toh mereka hadir, mungkin mereka adalah para pekerja, termasuk kecoa-kecoa itu tadi, pekerja untuk menguraikan sampah khusus hewani, mungkin loh ya teman-teman. Karena ya lihat aja komposter yang sebelumnya yang penuh dengan sampah buah-buahan, sayur-sayuran ya, bukan sampah matang ya, bukan bekas masakan, itu pure nggak ada binatang-binatang itu. Tapi giliran Mami kasih sampah masakan sedikit, ada sampah hewani sedikit, mereka datang. Kayak seperti ini ya teksturnya teman-teman. Nah, kita akan kembali lagi nanti mereview. Sampahnya Mami tumpuk sengaja di satu sisi supaya membentuk gundukan biar lebih lembab aja yang di dalam-dalam sana ya. Jadi yang tadinya kering, yang awal-awal kita pas buka ini tadi kering banget, yang di atas menjadi bagian bawahnya. Nah, sebelum kita tinggal kita kucuri air lagi. Kebetulan Mami nggak ada air cucian beras ya. Nah, kita air biasa aja. Seperti biasa Mami pakai air limbah hasil cucian baju yang tanpa deterjen ya teman-teman. Silakan lihat video Mami yang 100% menggunakan air limbah dan air hujan dalam keperluan kebun dan kompos ya. Teman-teman, sebenarnya sampai tahap ini pun Mami sudah berhasil membuktikan ke kalian kalau daun-daun kering itu sangat berperan untuk mengurangi kebecekan yang ada pada komposter. Dia sebagai penyeimbang. Dia adalah sumber karbon. Sumber karbon itu apa aja teman-teman? Iya, daun kering. Lalu apabila tidak ada daun kering, kalian harus menggantinya dengan apa? Iya benar ya, kertas koran. Kalau nggak ada kertas koran pakai apa? Yang ketiga, apa? Iya benar, kardus ya. Kardus yang coklat-coklat itu ya, asal pastikan aja kertasnya bukan kertas majalah yang mengkilap-mengkilap itu ya. Kan ada kertas majalah yang mengkilap-mengkilap kertasnya, bukan yang kayak gitu. Tapi kertas koran yang konvensional yang biasa, sama kertas kardus yang biasa juga, yang nggak usah pakai mengkilap-mengkilap atau stiker-stiker ya. Itu insya Allah tintanya itu aman ya, karena katanya sih cuman dari bahan kedelai katanya, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, apabila tidak ada daun kering gunakan kardus dan juga kertas koran ya untuk penyeimbang sumber nitrogen, sampah-sampah organik alias sampah sumber nitrogen tadi ya, supaya komposter kalian tuh cakep kayak gini teman-teman. Hasilnya bener-bener kayak tanah gitu, teksturnya tidak becek dan tidak berbau ya. Teman-teman pasti makin pinter. Nah, Mami sebenarnya udah bisa menunjukkan ke kalian tuh ya sampai tahap ini ya. Tapi Mami nggak mau selesai begitu aja. Videonya nanti akan dilanjutkan terus, tonton terus sampai habis, sampai ini bener-bener menyerupai tanah ya. Mami mau ajak kalian sampai ke situ. Terusin nontonnya ya teman-teman.
Halo teman-teman semua, ketemu lagi. Nah, hari ini kita mau lihat keadaannya ya. Sebenarnya kemarin ada kucing di atas karung ini, karena maklum rumah Momi ini di atasnya agak terbuka, jadi kucing liar bebas keluar masuk ya. Nah, nya kucing itu kalau ada ketemu kucing, saya nggak panik, saya nggak apa ya, itu kan bahan organik juga. Jadi kalau ada kucing di sini saya masukkan di situ. Nah, tuh segarnya ya di situ ya. Jadi Momi komposkan juga teman-teman, jadi nggak usah jijik sama kucing. Jangan percaya mitos yang mengatakan bahwa kucing itu membuat tanaman mati atau tidak subur. Iya mungkin kalau segar ya, bahkan segar pun ya, segar dari seekor kucing pernah Momi biarin aja, dan itu berkali-kali di atas potnya kale ya teman-teman, di potnya kale, dan itu alhamdulillah kalenya subur banget ya. Jadi ya kadang suatu teori hanya bisa kita buktikan dengan mengalaminya sendiri ya kadang-kadang guys. Nah, terlihat ada kecoa ya, saya komposkan juga kecoa ya. Nah, ini terlihat jadi kelihatannya kering ya. Ini kalau dipegang gini baru agak dingin, jadi di dalamnya tuh lembab gitu. Tuh lembab sih, tapi udah agak-agak kering. Jadi udah nggak ada ya teman-teman ketika kalian bisa membandingkan di mana kondisi yang awal ya. Ini kita liatin. Nah, kondisi awal seperti apa Momi liatin di layar. Itu kan becek sekali ya, karena memang Momi menyengaja becek sekali. Dan sekarang lihat kondisinya seperti ini, kering. Dan ini nggak bau, tapi baunya bau kucing. Nah, ini udah tanah banget sih ya. Tuh sampah-sampahnya kelihatan, tapi udah jadi kompos ini teman-teman sebenarnya ya, dalam waktu segini ini. Teman-teman lihat, ini udah bener-bener jadi tanah nih teman-teman ya. Udah bener-bener jadi kompos yang sudah berhasil, karena sudah tidak ada bau, dan lihat saja sudah menghitam dan sudah ya seperti tanah ya. Sudah tidak ada sampah segarnya, itu udah nggak ada. Tuh teman-teman ya, bener-bener Masya Allah, ini mah udah berhasil teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan 3 bulan yang lalu keadaannya itu becek, dan daun-daun kering itu baru diberikan 3 bulan yang lalu. Dan sekarang kondisinya daun-daun kering itu udah tampak tidak terlihat ya teman-teman. Sudah menyatu dengan sampah organik, sudah menjadi tanah seperti ini semuanya teman-teman. Masya Allah, sampai bawah bener-bener udah jadi tanah teman-teman. Teman-teman mungkin sampai di sini ya video ini, karena Momi sudah membuktikan kepada kalian bahwa komposter itu tidak ada yang namanya gagal teman-teman. Jadi yang ada hanyalah kita harus memperbaiki aja. Apabila kompos kalian terlalu becek, terlalu bau, itu pasti masalahnya ada di terlalu banyak sampah sumber nitrogen alias sampah basah alias green material. Udah itu aja kuncinya ya. Momi sudah mendapatkan kembali kompos yang cantik seperti ini. Jangan pernah membuang kompos kalian yang becek, kata kalian bau, penuh belatung, tidak. Jangan dibuang, tapi perbaiki. Yaitu dengan memberikan banyak sekali brown material, yaitu daun-daun kering, kertas koran, kertas kardus, atau ek karton ya. Itu aja yang harus kalian lakukan. Padahal ini ya nggak ada cacingnya. Ya, kalian bisa lihat sendiri, ini tidak ada cacing. Momi di sini tidak bermain dengan cacing. Momi di sini tidak bermain dengan uget-uget atau uret. Momi tidak bermain dengan itu, dan itu tadi cuman ada kecoa sama binatang-binatang kecil-kecil sama kumbang yang jalan-jalan. Itu aja. Ya, Momi cuman bermain dengan mikroorganisme di sini teman-teman ya. Dan kalau kalian mau menambahkan lagi ya sampah basah ke komposter yang sudah jadi tadi, kalian mau menambah lagi volume komposnya, mau punya tabungan kompos yang banyak, boleh dimasukin sampah dapur lagi, boleh. Nah, tapi jangan lupa ya dengan daun-daun keringnya, dan juga airnya apabila sudah kering, terlalu kering. Nah, sekarang Momi enak nih teman-teman. Jadi tinggal pakai air POC yang Momi buat sendiri. Silakan kalian lihat video pembuatan POC, cara buat POC yang mudah gitu, ada ya videonya. Ini wangi pisang banget, wangi tape banget ya, tape pisang. Ada nggak tuh tape pisang? Ini Momi gampang sekarang teman-teman. Jadi kalau kurang air itu si komposter, Momi bisa nambahin air dari sini ya. Sebenarnya air biasa juga nggak apa-apa ya, air hujan nggak apa-apa. Air ini akan lebih baik, kenapa? Karena dia sudah mengandung mikroorganisme yang jutaan kali ya teman-teman. Satu gelas ini triliunan mungkin ya. Momi nggak tahu, walau alam. Tapi ini yang pasti banyak sekali bakterinya di sini, mikroorganisme. Nah, jadi bisa kita ini perumpamaan aja ya teman-teman, bisa
Karena komposnya udah jadi Momi nggak mau lagi merusaknya. Jadi ini bisa disiramin lagi ke sini apabila kalian punya sampah daun kering yang kalian mau olah lagi, ya, lagi di kompos yang sudah jadi lagi. Itulah enaknya punya POC, ya, POC homemade sendiri juga. Yang berada tepat di samping dengan komposter kering kalian, ya. Ini adalah kompos cair, artinya pupuk organik cair, dan yang itu adalah pupuk padat kita. Jadi enak nih damping-dampingan, kerja kalian lebih mudah teman-teman. Jadi teman-teman yang di rumah terjawab ya pertanyaan kalian ke Momi, bagaimana kalau kompos saya terlalu becek, terlalu bau? Intinya satu, karena kalian terlalu banyak memasukkan sampah nitrogen tanpa mengimbangi dengan sampah sumber karbon. Kalau Momi boleh saranin ya, setiap kalian mau membuang sampah dapur kalian ke dalam komposter ini, ya, kalian di samping itu harus sudah siap sedia satu karung, pakai karung atau pakai kardus terserah, siap sedia sampah sumber karbonnya seperti robekan koran atau robekan kardus, daun-daun kering gitu, ya. Jadi kalian harus sudah siap sedia itu di samping tempat kalian. Boleh sih menyediakan tanah, tapi kan tanah harus beli, mahal. Ya, masa setiap kalian harus masukin sampah dapur, kalian harus menguburnya dengan tanah yang kalian beli gitu. Bukan gratis, atau tanah nggak gratis kan kalau di kota-kota ini ya, kecuali mungkin kalian tinggal di desa banyak tanah, itu nggak masalah. Bahkan itu nggak perlu kontainer plastik ini ya kalau langsung di desa. Namun ini di kota teman-teman. Kalau bisa kita itu berkebun supaya lebih ekonomis, bukan jadi lebih nambahin biaya lah atau apa ya. Karena harus beli tanah itu kan berarti harus beli tanah dalam kemasan plastik. Jadi kalian nyampah lagi gitu kan. Jadi kalau bisa yang punya daun-daun kering atau koran itu jangan langsung dibuang, jangan langsung dikasih ke tukang loak, karena kalian akan sangat memerlukan itu pada komposter kalian, ya. Momi bilang kompos itu tidak ada aturan, nggak bisa begitu, karena memang kayak gitu aturannya. Jadi kalau mau gembur, mau bagus, sampah sumber karbonnya harus lebih banyak bahkan daripada sumber nitrogennya. Intinya ya teman-teman, setiap kalian membuang sampah dapur, segera tutup sampah dapur kalian dengan sampah sumber karbon tadi. Ini kan misalnya posisinya di sini ya, posisinya lagi di sebelah kiri. Jadi kalian buang sampah dapurnya di sini teman-teman. Baru kalian tutup dengan daun-daun kering, baru boleh ini ditutup dengan kompos yang sudah jadi yang kalian buat sendiri tentunya ya, bukan kompos yang beli ya teman-teman. Ini ceritanya kalau kalian sudah posisinya seperti Momi dan Momi mau membuang sampah dapur kembali seperti itu ya caranya. Sampah dapur, baru daun-daun kering atau kertas koran atau egg carton ya, menutupi si sampah dapur itu, baru kalian kubur dengan ini. Dan kuburnya juga nggak usah semuanya, kubur aja sampai sudah tidak terlihat lagi si egg carton atau daun-daun kering itu. Udah cukup itu aja teman-teman. Nah lalu besoknya kalian buang lagi sampah dapur, kalian tutup lagi seperti itu. Dan terus akhirnya ini kan yang di sebelah sini berkurang nih, ya kan, ceritanya ini udah berkurang dan semua terkonsentrasi di sebelah kanan. Nah maka besok lagi akan mengulangi lagi prosesnya seperti itu lagi ya. Jika sebelah sini udah kosong, maka seperti itu lagi prosesnya. Jadi terus menerus, dan beberapa minggu sekali kalian bolehlah mengaduknya ya kan. Dan perlu nggak Momi ditambahin air? Kalau sampah dapur kalian banyak kandungan airnya, misalnya kayak kulit pepaya, kulit semangka, itu kan sudah ada kandungan airnya. Ya menurut Momi nggak perlu lagi ditambah air. Tapi kalau kalian lihatlah kondisi masing-masing ya. Nah kalau kondisinya kayak kering kayak gini, misalnya ada sampah dapur, ya bolehlah kalian tambahin air sedikit ya, POC tadi atau air biasa nggak apa-apa. Ya oke. Sudah cukup jelas ya teman-teman ya untuk kapan harus dipakai. Nah ini seperti ini aja, kalian pakai feeling aja, nggak usah pakai apa ya, panutan 6 bulan harus dipakai atau harus 7 bulan baru bisa dipanen. Nggak usah, kita lihat aja nih kalau bentuknya udah gembur-gembur gini, terus udah nggak bau, terus nggak ada binatang tanahnya juga ya, dikit lah paling yang jalan-jalan kecil-kecil itu, terus udah nggak becek, gembur banget seperti ini, ya udah, ini udah bisa dipakai teman-teman. Caranya bagaimana ya, bisa dijadikan media semai langsung ya. 100% kompos ini media semai itu sangat aman dan sangat subur, Momi sudah membuktikan ya. Juga bisa dijadikan campuran media tanam. Ini dicampur dengan sekam bakar supaya lebih berongga, boleh teman-teman ya. Dengan melakukan composting mandiri di rumah masing-masing, apalagi dengan rajin memulung sampah-sampah yang dari publik, taman publik, terus kalian olah sendiri untuk keperluan kebun kalian di rumah masing-masing, insya Allah teman-teman itu akan sangat membantu pemerintah untuk mengurangi sampah-sampah yang tertimbun di TPA sana. Karena sampah yang di TPA sana 60%
itu adalah sampah organik, food waste ya. Jadi sampah-sampah makanan kita teman-teman. Jadi dengan cara kalian mandiri seperti ini dari rumah masing-masing, insya Allah berkah untuk kalian sendiri, untuk keluarga kalian, dan berkah untuk bumi Indonesia kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy composting teman-teman, dan sampai jumpa di episode menarik berikutnya. Jangan lupa subscribe apabila kamu terinspirasi dengan video ini, dan like dan share sebanyak-banyaknya.